Mengapa hukum kepada rakyat kecil begitu kejam, sedangkan begitu lembut kepada para penguasa? Salah satu contoh ketika itu ada seorang ibu yang mencuri susu untuk anaknya, lalu dihukum dan dipenjara. Sedangkan yang terbukti kasus korupsi miliaran ternyata mendapatkan keringanan dan fasilitas yang mewah. Ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Bismillah, kali ini materi memang sedikit mungkin koreksi dan kritik sosial, tentu demi perbaikan kita semuanya, bahwa perlu bagaimana keadilan dalam setiap aktivitas kita, terlebih lagi keadilan itu harus ditegakkan oleh para pemimpin. Kita lihat bagaimana di Quran surah An-Nisa ayat 135 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jadi harus menegakkan keadilan kepada seluruhnya karena Allah, baik itu kerabat kita, orang tua, siapapun itu harus tetap bagaimana berbuat adil. Sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Masya Allah. Maka di sini bagaimana Rasulullah SAW memberikan bagaimana tentang keadilan, bukan hanya kepada orang lain, bahkan sekalipun anaknya sendiri, itu akan tetap ditegakkan bagaimana keadilan itu. Tidak melihat hari ini misalkan anak pejabat, tidak melihat kekuasaannya apa, maka tetap keadilan itu harus ditegakkan. Maka kata Imam Al-Qurtubi, keadilan adalah asas tegaknya hukum. Jika hukum mulai memilih atau memilah objek, maka hancurlah masyarakat. Dan termasuk bagaimana ketika itu mungkin boleh jadi kasusnya tadi, ada yang lapar, dia ternyata akhirnya mencuri dan akhirnya dia dipukuli, akhirnya dia dipenjara. Sedangkan ada mungkin pejabat, atau kita lihat di berita, ternyata bagaimana bisa mendapat keringanan, sedangkan merugikan negara dan seterusnya. Subhanallah. Maka mungkin bagaimana di sini kita harus pentingnya bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah, para pemimpin, rakyatnya, semuanya. Bertakwalah kepada Allah. Jangan takut menyuarakan kebenaran, ya. Dan kita dukung siapapun orang-orang yang jujur. Dan kita bagaimana dukung siapapun yang menegak keadilan. Dan kita hari ini di zaman digital, gunakan media sosial ini untuk bagaimana menyuarakan tentang keadilan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Kita doakan bisa menjalankan amanah-amanahnya. Kita doakan supaya istiqomah dalam kebaikan. Bahkan ketika itu pernah Umar bin Khattab mencopot jabatan gubernur yang tidak adil. Bahkan pernah bagaimana dihukum cambuk bersama rakyatnya. Umar bin Khattab tegas, ada gubernur yang atau pemimpin yang tidak adil, Umar bin Khattab mencopot jabatannya. Subhanallah. Dan termasuk memang jikalau berat.
Pernah ketika itu Imam Abu Hanifah menolak menjadi hakim karena tahu ia tidak akan mampu menegakkan keadilan dengan tekanan penguasa. Jadi Imam Abu Hanifah udah bisa memprediksi kalau dia jadi hakim, dia pasti banyak tekanan A, B, C, dan D, atau request apapun itu. Maka Imam Abu Hanifah menolak karena tahu bahkan dia bakal ditekan, bakal dia di request, dan sehingga tidak berlaku adil. Masya Allah. Maka pada intinya, kesimpulannya, ketika misalkan ada hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ini memang bagaimana hilangnya keadilan duniawi yang memang menjadi prioritasnya kehidupan dunia. Tapi di akhirat tentu keadilan itu pasti ditegakkan karena Allah yang akan mengadilinya. Dan bagaimana hari ini Islam mengajarkan tentang keadilan yang tidak memihak kepada siapapun dan tegas terhadap orang yang zalim. Maka kita perlu bagaimana menumbuhkan keberanian sosial untuk membela siapapun yang benar dan bagaimana memberikan hukuman kepada siapapun yang salah. Maka ini dengan bagaimana berdasarkan iman tentunya, berdasarkan ilmu, dan tentu ini adalah bentuk daripada kerukunan masyarakat, bentuk daripada kuatnya hukum kita. Ini adalah dari bagian kita hidup untuk menegakkan keadilan, untuk mendapatkan kebahagiaan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doakan para pemimpin kita menjadi para pemimpin yang adil, yang soleh, yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jikalau Ayah Bunda memiliki sharing seputar inspirasi kali ini, boleh ditulis di kolom komentar. Ini hanya sebagai bagaimana ungkapan rasa kasih sayang supaya kita semua mendapatkan keadilan. Jikalau suka bisa di like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.